Jangan sampai kita salah paham dalam konteks amilin zakat. Rata-rata di masjid, di musola itu ngangkat sendiri. Oleh karena panitia, dia bukan salah satu dari 8 golongan yang boleh terima zakat. Gedean dia Bapak hadirin. Ngeri juga kalau kayak begitu. Takutnya panitia zakat yang tidak amanah. Materi pada siang hari ini rujukannya tetap kitab yang disampaikan oleh Ustadz Misbah tadi pada saat dipublikasikan kajian ini, yaitu kitab Tambihul Ghafilin, peringatan buat orang-orang yang berpotensi lalai, ya seperti kita ini Bapak-Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Namun bahasan pada siang hari ini tidak runut melanjutkan bahasan 1 bulan yang lalu, jadi saya berinisiasi, sudahlah kita bicara saja seputar zakat dan sodakoh gitu ya. Bapak Ibu hadirin hadirat, kita tahu bahwa zakat ini salah satu dari antara rukun-rukun Islam. Ya kan? Dan zakat yang terkait langsung dengan bulan Ramadan dan Idul Fitri itu adalah zakat fitrah. Adapun zakat harta, zakat perdagangan, kemudian emas, perak begitu, itu nanti terkaitnya dengan nisab dan haul. Nisab batas minimal kepemilikan harta yang wajib dizakati, haul kepemilikan selama 1 tahun penuh. Jadi tidak punya kaitan langsung dengan puasa Ramadan, dengan Idul Fitri tidak punya kaitan langsung terkait zakat harta tadi. Ya, yang dominan kan itu. Padahal kan nanti ada zakat binatang ternak ya. Onta 5 ekor nisabnya, 1 kambing. Sapi 30 ekor, 1 ekor sapi. Kambing 40 ekor, 1 ekor kambing. Nah kita nih kalau lihat onta nih jangankan punya, ngelihat aja kita bayar Bapak hadirin ya. Jadi yang dominan saja emas, perak begitu. Kemudian harta perdagangan, harta perniagaan. Ya, kemudian juga nanti dikonversi sejumlah emas ya. Rekening kita di tabungan kita itu nominalnya bagaimana ya. Nah, ini Bapak hadirin yang terkait langsung dengan Ramadan dan Idul Fitri adalah zakat fitrah. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu sependek pengetahuan saya, ulama memperbolehkan untuk mensegerakan pembayaran zakat harta. Jadi katakanlah kalau bicara haul itu jatuhnya nanti bulan Zulhijjah misalnya gitu. Zulhijjah baru dia punya kewajiban untuk membayarkan zakat hartanya karena haulnya persis. Ya, tapi ulama menyepakati sependek pengetahuan saya bahwa mensegerakan penunaian zakat mal meskipun belum jatuh tempo wajib diperbolehkan. Katakanlah kalau bicara jatuh tempo wajibnya bulan Zulhijjah. Tetapi mungkin si muzaki ini, orang yang wajib zakat ini melihat kebutuhan saudara-saudaranya minal fuqara wal masakin, orang-orang yang boleh terima zakat, kelihatannya mereka akan senang kalau mereka terima harta zakat di bulan-bulan ini, di bulan Ramadan menjelang hari raya ya. Maka kemudian yang belum jatuh tempo dia bayarankan sekarang dengan niat penunaian zakat hartanya diperbolehkan. Nah kemudian yang terkait langsung tadi saya sudah sampaikan bahwa hari ini dengan Ramadan dan Idul Fitri itu adalah zakat fitrah. Tentu saja terkait dengan zakat fitrah ini kewajiban orang membayar zakat fitrah ketika dia mampu maka tolok ukur mampunya beda dengan zakat harta. Kalau zakat harta orang punya sejumlah harta minimal 1 nisab. Katakanlah kalau dia berupa emas itu 20 miskol. Saya mencermati tulisannya para ulama bahwa 20 miskol ini ada 3 pandangan. Ada yang mengatakan 1 miskol beratnya 3,8 gram, berarti 20 miskol 76 gram. Ada yang mengatakan 1 miskol 24 gram sehingga 20 miskol 80 gram. Tapi ada juga yang mengatakan 1 miskol itu 4,25 gram. Jadi 20 miskol 85 gram. Ini nisab. Batas minimal harta yang wajib dizakati. Belum nanti haul ya. Kita ambil saya yang pertengahan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Berarti 80 gram. Kalau ada orang punya emas itu ketika dibeli setahun yang lalu. Bapak hadirin niatnya untuk investasi.
Dan ternyata banyaknya sejumlah 80 gram setahun yang lalu. Berarti katakanlah Ramadan tahun 1444 Hijriah. Di tanggal ini katakan begitu. Tanggal 22 bulan Ramadan. Maka 22 Ramadan 1445 Hijriah. Haulnya sampai nisabnya cukup. Yang bersangkutan berkewajiban untuk membayarkan zakat harta emasnya. Yaitu 2,5%. Yakni kalau 80 gram 2,5%-nya berarti 2 gram. Tetapi banyak orang yang berinvestasi bukan dalam bentuk emas. Bahkan mata uang. Ya dia celengin Bapak dia nabung. Setiap bulan store 50 juta, 100 juta setiap bulan. Ya, misalnya gitu misalnya ya. Ini kelihatannya dicontohin kayak gitu senyum semua ini. Tapi senyum getir ini. Padahal ini kan contoh gitu ya. Udah kita contoh ambil yang enak saja lah. Setiap bulan taruh 50 juta, 100 juta. Baru 2 bulan sudah 150 juta tuh. Itu nanti dikonversi dengan nilai emas. Emas yang 80 gram tadi. Kalau 900 ribu 1 gramnya misalnya begitu. Berarti kali 80, 72 juta. 1 tahun kemudian ya dari 1 tahun itu Pak ternyata jumlah minimal saldo dia di tahun itu minimal 100 juta. Berarti lebih dari yang namanya nisab. Kenapa minimal? Karena yang minimal ini pasti setahun. Kan gitu. Yang maksimalnya kan berarti tambahan-tambahan di bulan-bulan berikutnya. Yang haulnya belum sampai Bapak hadirin. Itu cara penghitungan ya. Berarti 2,5% maksud saya. Dari 100 juta berapa tuh? 2.500.000. Betul ya? Sedikit. Buat orang yang punya sifat kedermawanan. Dia punya aset 100 juta. Haulnya sampai. Nisab pasti kan gitu. 2.500.000. Kecil buat orang yang punya sifat dermawan sedikit. Kecuali orang yang pelit dah. Tapi kan insya Allah nggak ada sifat pelit di kita ya kan gitu kan. Meskipun kalau kita bantu orang ya seukuran kemampuan kita kan gitu. Di dompet isinya cuma 100 ribu ya bantu orang paling bisa 50 ribu kan. 100 ribu dikasih semua pulang jalan kaki ke Cibubur ntar. Karena nggak punya kartu Jack Linko juga Bapak hadirin ibu-ibu hadirat. Nah kemudian persoalan mampu di dalam zakat fitrah ini, Bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudari, itu ukurannya sedikit sekali. Jadi kalau ada orang hari ini dengan hari esok, hari ini hari terakhir Ramadan, besok Idul Fitri. Dia punya makanan pokok lebih dari kebutuhan dia. Katakanlah 2 hari 10 kilo misalnya gitu. Oh ini keluarga besar ya berarti kan. 2 hari 10 kilo kan sehari 5 kilo masaknya ini. Ya keluarga besar. Tapi dia punya untuk hari ini dan besok 1 karung. 1 karung itu 50 kilo katakan. Sedangkan dia kebutuhannya hanya 10 kilo. Mampu. Maka kepada yang bersangkutan berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrahnya. Begitu. Ya. Jadi nggak nungguin rekening saya dicek dulu nih saldonya berapa. Enggak. Iya. Punya beras. Kebutuhan hari ini dengan besok 10 kilo, adanya 50 kilo, 20 kilo. Berarti sudah lebih dari kebutuhan. Maka yang bersangkutan wajib, maka kemudian wajiblah kepadanya untuk membayarkan zakat fitrahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ganggu puasa kita hari ini dengan gangguan apapun ya, agar bukan sekedar sah secara fikih, tetapi juga puasa yang diterima dan ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam pembayaran zakat fitrah ini ulama selalu menganjurkan itu yang dimakan. Kualitasnya sama dengan yang dimakan itu yang dia gunakan untuk pembayaran zakat fitrahnya. Ini lagi-lagi kalau orang yang punya hati kedermawanan di dalam hatinya, punya sifat dermawan, ya senang menderma, senang berbagi, yang dia makan yang bagus, yang dia keluarkan zakat fitrahnya yang bahkan bukan cuma sekedar berasnya saja dia kasih. Karena kalau beras tok, beras itu perlu dimasak. Iya kan? Masak itu perlu gas. Gas yang subsidi, gas apa melon apa namanya? Gas yang 3 kilo ya. Yang subsidi kan. Itu kalau nggak salah 20 ribuan Bapak hadirin kan begitu kan. Kalau cuma beras saja punya banyak tapi nggak punya uangnya tetap susah dimanfaatkannya. Maka orang yang punya sifat dermawan secara kewajiban sebetulnya dia hanya wajib untuk mengeluarkan 2,5 kilogram untuk per jiwanya atau ketika dikonversi ke liter
3,5 liter untuk satu jiwanya. Tapi karena dia punya sifat kedermawanan, mentauladani sifatnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia berikan 3,5 liter plus dikasih uangnya juga untuk belanja. Bagus nggak tuh kira-kira kalau begitu tuh? Bagus nggak tuh? Luar biasa. Itu kalau yang punya sifat dermawan, ya minimal paling tidak, ya dia keluarkan 3,5 liter. Dan di dalam beberapa penjelasan, bahkan ada ulama yang menisbatkan ini kepada hadis Nabi SAW, bahwa puasa seorang beriman itu menggantung di ruang antara langit dan bumi. Sampai ditunaikan zakat fitrahnya. Baru puasa itu naik, simbolisasi dari puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak hadirin, ibu-ibu hadirat, memang sekarang ini kita belum punya kewajiban untuk membayar zakat fitrah, belum punya kewajiban. Jatuh waktu wajibnya pembayaran zakat fitrah itu adalah terbenamnya matahari hari terakhir bulan Ramadan. Katakanlah kita puasa hari ini hari terakhir, besok Idul Fitri Pak, Ibu hadirin hadirat. Terbenam matahari hari ini, baru tuh jatuh wajib untuk bayar zakat fitrah. Sampai kapan waktunya? Sampai imam masuk dalam sholat Idul Fitri takbiratul ihram. Allah. Tetapi imamuna al-imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu memperbolehkan membayar zakat itu sejak masuknya tanggal 1 bulan Ramadan. Dia niatkan bayar zakat fitrahnya boleh dan pembayaran zakat fitrahnya sah. Tapi kalau bicara jatuh tempo wajib, belum. Bahkan nanti syarat wajibnya yang bersangkutan baru wajib bayar zakat fitrah ketika dia mendapatkan siang, sebagian malam. Siang hari akhir bulan Ramadan, malam takbiran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati ini, bapak-bapak ya. Istri itu yang wajib membayarkan zakatnya siapanya? Halo? Suami istri. Istri ini kan wajib dibayarkan zakatnya. Yang wajib membayar zakatnya istri siapa? Suaminya. Iya benar suaminya. Kan suaminya yang wajib nafkahi. Meskipun mungkin bicara penghasilan, istri penghasilannya lebih besar. Tapi kan kewajiban nafkahnya istri tetap wajibnya di tangan suami. Menikahnya tuh malam takbiran. Nikahnya malam takbiran. Pokoknya perhitungannya waktu yang paling strategis malam takbiran. Semur ada, rendang ada, opor ada. Jadi udahlah sekalian aja nanti tasakurannya, selamatannya, makan-makan habis itu. Berarti perempuan itu sah resmi menjadi istri laki-laki tersebut setelah terbenamnya matahari. Nggak dapetin siang. Suami barunya tidak berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrah istrinya. Kenapa? Baru jadi istrinya malam takbiran. Nggak dapetin siang. Begitu. Kecuali kalau nikahnya hari terakhir bulan Ramadan habis asar. Pagi misalnya gitu Bapak hadirin. Ya, kemudian malam jadi. Nah ini baru suaminya berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrahnya. Begitu juga bayi yang lahir malam takbiran. Orang tua si bayi tidak ada kewajiban untuk membayarkan zakat fitrahnya. Kecuali proses sesar jam 3, kemudian jam 5 selesai. Lahir itu bayi. Maka kewajiban bapaknya itu bayi untuk membayarkan zakat fitrahnya si bayi. Itu begitu ya. Jadi jatuh tempo wajibnya setelah terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Dan syaratnya yang bersangkutan mendapatkan sebagian siang, mendapatkan sebagian malam dari hari terakhir bulan Ramadan, dari malam takbiran. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Kemudian boleh jadi orang yang awalnya mustahik zakat terkait zakat fitrah, dia justru jadi wajib juga. Ternyata 3 hari sebelum Idul Fitri, itu panitia zakat sudah mendistribusikan zakat. Si fulan ini mustahik zakat. Datang dari Subul Salam 50 kilo misal. Datang lagi dari Raudatul Jannah 10 kilo. Datang lagi dari Al-Minah Husaniyah 10 kilo, 70 kilo. Ya kan? Begitu malam takbiran, oh sisanya masih banyak kebutuhan hari ini sama besok.
wajib untuk ditunaikan zakat fitrahnya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jangan sampai kita salah paham dalam konteks amilin zakat. Rata-rata di masjid, di musola itu ngangkat sendiri. Yang namanya amilin itu diangkat oleh pemerintah. Kepanjangan tangan dari Basnas. Ini kita tuh enggak ngangkat sendiri. Iya kan? Siapa yang ngangkat coba? DKM. Iya kan? Iya kan? DKM kan nggak punya NIP. Kan gitu. Maka sebutannya panitia, bukan amilin zakat. Oleh karena panitia, dia bukan salah satu dari 8 golongan yang boleh terima zakat. Tapi tenaganya bagaimana? Tenaga orang harus diapresiasi. Waktu orang harus ada kompensasinya. Silakan diambil dari pos yang lain. Katakan dari infak, dari sodako. Biar beres itu urusan. Jangan sampai udah lama ngaji. Ngajinya pikir terus lagi. Tapi Bapak hadirin, panitia zakat memposisikan dirinya sebagai amilin. Pendistribusiannya antara mustahik sama dia gedean dia Bapak hadirin. Ngeri juga kalau kayak begitu. Takutnya panitia zakat yang tidak amanah. Nah ini Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasanya dalam pamfletnya ya, panitia zakat fitrah, zakat mal, masjid anu, musola anu siap menerima dan menyalurkan. Itu begitu. Tapi kalau kita bayar zakat nitip ke panitia nih Bapak-bapak, mohon maaf jangan ngerepotin panitia. Bayar zakat mentang-mentang jatuh wajibnya terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan, jam 1 malam takbiran. Baru bayar zakat, akhirnya panitia nggak tidur itu malam. Jam 3 masih dorong-dorong gerobak. Nganterin kantong-kantong plastik pendistribusian yang berisi beras fitrah. Untuk diberikan kepada mustahik. Ya Allah, besok-besok kapok orang jadi panitia. Kecuali kalau kita mau kasih langsung kepada mustahik. Ya. Dan jangan lupa, Nabi kasih petunjuk, ughnuhum al-yawma anil masalah. Orang-orang fakir, orang-orang miskin, berikanlah hari itu apa yang dibutuhkan mereka, sehingga mereka enggak perlu keliling dari satu rumah ke rumah yang lain minta sodako. Maka mereka diberikan harta zakat fitrah, ya, baik itu berupa makanan pokok ataupun dikonversi dengan nilai, dengan harga, supaya mereka hari itu senang, supaya mereka hari itu enggak perlu kemana-mana. Lantaran mereka makannya cukup, minumnya cukup. Apalagi kalau mereka yang punya anak-anak masih kecil. Masya Allah. Tentunya anak-anaknya sebagaimana umumnya anak-anak. Mereka senang hari raya itu berpakaian, berpenampilan baru. Kan begitu. Pakaiannya baru, sendalnya baru, apanya baru. Tentunya mereka senang. Sebagaimana anak-anak yang bukan dari kalangan fuqara masakin, bukan dari kalangan yang berhak terima zakat. Anak-anak fakir miskin pun sama, Masya Allah. Sedangkan hari itu yaumuz zina wassurur, hari berhias, hari bersuka cita. Tidak pantas kalau karena orang miskin di hari itu kemudian dia nelangsa, dia lusuh, dia sedih, dia duka. Lantaran orang mampu yang ada di sekitarnya tidak peduli. Na'udzubillah min zalik. Bapak hadirin, Allah titip rezeki yang leluasa. Secara haknya mustahik ketika zakat fitrah 3,5 liter. Tetapi seandainya kita tambah, karena kita pun minta kepada Allah, ya Allah cukupkan rezeki saya, cukupi kebutuhan saya ya Allah. Tapi Allah yang kaya, yang maha dermawan, memberi lebih dari sekedar apa yang kita butuhkan. Hak mereka segitu. Tapi alangkah sangat bagusnya kalau kita pun bisa mentauladani kemurahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat kita tunaikan kepada yang berhak menerimanya. Dengan sebaik-baiknya cara penunaian, dengan sebaik-baiknya cara pemberian. Kita berikan mereka tanpa melukai perasaannya sedikit pun. Saya kira ini